Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah teorema Pythagoras untuk SMP kelas 8. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah aturan matematika yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Rumus teorema Pythagoras: A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagaimana pembuktian rumusnya? Nah, di sini adalah A, B, C. Ingat, C ini sisi miring atau hipotenusa. Nah, A dan B adalah sisi yang siku-siku. Kita ingat rumusnya tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kuadrat itu sama dengan luas, ya, luas dari persegi, ya, sisi kali sisi. Ya, sisi A kalau luas perseginya adalah yang hijau ini, kalau jadikan persegi, ya. Luas B kalau dijadikan persegi, luasnya adalah luas yang biru. Nah, kemudian C ini kalau dijadikan persegi adalah yang kuning. Kita harus membuktikan bahwa luas yang kuning ini sama dengan luas yang hijau ditambah luas yang biru. Kita punya rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ya, ini adalah segitiga, di sini alas, di sini adalah tinggi. Ya, alas ini, ya, tinggi ini alas, ya, di sini tinggi. Alas dan tinggi, ya, ini tidak harus tegak lurus. Misalnya tingginya seperti ini, ya, dirubah-rubah, ya, dirubah-rubah. Asal di sini alas, panjang dari sini ke sini selalu tinggi. Walaupun ujungnya ini bisa di sini, di sini, di sini seperti tadi. Ya, ini selalu merupakan tingginya. Dari sini ke sini itu tingginya. Jarak dari alas ini tegak lurus ke ujungnya di sini namanya tinggi. Kemudian luas ini kalau kita putar, nah sekarang ini segitiga yang sama dengan tadi. Sekarang kita orientasinya dirubah. Ini kita jadikan alas dan ini adalah tingginya. Nah, akhirnya tingginya sama dengan tadi, bisa dirubah-rubah. Tingginya dirubah-rubah, sekarang jadi tinggi. Jadi saat tingginya di sini dan tingginya di sini luasnya sama. Nah, ternyata untuk segmen ini, ya, ini adalah sama dengan luas separuh dari segitiga biru ini. Artinya ini sama dengan separuh dari segitiga biru, padahal segitiga ini dan ini sama, ya, sama besarnya. Jadi ini juga separuh dari segitiga biru di sini. Yang merah ini separuh dari segitiga biru. Artinya apa? Ya, kalau ini ada dua, masing-masing separuh segitiga biru, kedua luas ini, ya, kalau digabung sama dengan luas segitiga biru, gitu, ya. Jadi di sini setengah segitiga biru, di sini tadi juga setengah segitiga biru, ya kan? Jadi intinya di sini sama, di sini sama. Terus kita akan dengan cara yang mirip, ya, dengan cara yang sama juga bisa. Jadi separuh dari segitiga A kuadrat ini, ya. Nah, di sini kita potong, kan sama dengan tadi, ya. Itu sama dengan separuh dari segitiga ini, sama dengan cara yang sama, ya. Nah, separuhnya di sini separuhnya hijau, di sini juga separuhnya hijau. Artinya secara keseluruhan ini adalah sama dengan luas hijau secara keseluruhan juga, ya. Jadi akhirnya terbukti bahwa ternyata luas biru ini sama dengan luas bagian yang sini, luas hijau ini sama dengan luas bagian yang sini. Artinya apa? Terbukti bahwa A kuadrat itu ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itulah bagaimana cara kita membuktikan teorema Pythagoras. Nah, sekarang bagian yang sangat penting untuk mengerjakan soal, kita kalau fokus ke soal di teorema Pythagoras adalah triple Pythagoras. Ya, ini daftar triple Pythagoras yang wajib dihafalkan. 3, 4, 5. Ini wajib, ini yang paling banyak keluar di soal. Jadi 3, 4, 5 itu
harus di luar kepala. Triple Pythagoras ini hafal. Ya, terus 5, 12, 13 walaupun tidak sesering 3, 4, 5, ini sering juga. Ya. Begitu juga ini 7, 24, 25. 2 ini level 2 lah yang harus dipahami. 3, 4, 5 level 1, ini level 2. Nah, selain 3 yang utama ini, ada juga 5, 8, 15, 17 kalau hafal lebih bagus lagi. Atau 9, 44, 1 kalau hafal lebih bagus lagi, ya. 11, 60, 61 kalau hafal bagus juga. Ya, saya sarankan untuk dihafal. Paling tidak yang 3 ini, ya, yang 3 atas. Ya. Dan seterusnya masih banyak triple yang lain sebenarnya. Nah, misalnya kita ini ada segitiga siku-siku dengan perbandingan sisi-sisinya ada 3, 4 dan 5. Ya, di sini berapa? Ya, jelas 3, 4 pasangannya sama 5, gitu loh. Ya, 3, 4 sama berapa? 5. Jadi kita nggak usah menggunakan rumus Pythagoras yang ruwet itu, ya, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau memang soal yang disajikan itu adalah triple Pythagoras, kita langsung gunakan ini. Nah, ya, jadi jelas ini adalah 5. Nah, di sini 5 triple Pythagoras. Kemudian ini sebenarnya dapatnya dari rumus ini juga, ya. Jadi 5 ini kalau kita mau buktikan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya adalah A-nya adalah 3, B-nya adalah 4. Maka C kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, C kuadrat adalah 25 dan akar dari 25 adalah 5. Terbukti. Ini kalau dengan cara tidak hafal triple Pythagoras. Tapi kalau hafal, proses ini bisa kita lewati. Ya, penting untuk hafal triple Pythagoras. Nah, konsep yang lain dari triple Pythagoras, seperti ini. Perhatikan, kalau kita punya perbandingan 3, 4, 5, ini perbandingan paling sederhana dan paling sering keluar, ya. Nah, kemudian, di sini ada perbandingan lain, 12, 16. Nah, ini berapa? Nah, kita lihat. Kita punya 3, 4, dan 5, ya. Dan kita punya 12, 16. Apa korelasi atau hubungannya? Ya, 3 kalau dikalikan 4, 12. 4 kalau dikalikan 4, 16. Ini bisa kita prediksi bahwa ini 5 kali 4 yaitu 20. Ya kan? Nah, berapa? Nah, kita lihat. Kalau 12 ke 3 itu dibagi 4, atau ya 3 ke 12 itu dikalikan 4. Ya, jadi 5 ke tanda tanya ini diapakan? Dikalikan 4. Ya kan? Ya, hasilnya berapa? 5 kali 4 20. Mau dihitung dengan rumus boleh, hasilnya pasti 20. Pasti angkanya besar, 12 kuadrat, waduh 144. 16 kuadrat besar banget ya, ngitungnya lama lagi. Kalau pakai triple Pythagoras lebih cepat. Oke, contoh soal yang lain. Kita lihat sebuah contoh soal. Ini adalah segitiga siku-siku dengan perbandingan 24, 25. Di sini berapa? Kalau hafal triple Pythagoras pasti sudah ya. Kalau tadi ngapalkan bisa kita tebak ini 7. Ya. Coba kita hitung. Ya, kalau menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, B kuadrat. Nah, di sini ingat yang ditanya adalah bukan sisi miringnya. Ya, kalau yang ditanya B kuadratnya adalah C kuadrat kurangi A kuadrat. Seolah-olah kalau yang tanya B kuadrat, A kuadratnya pindah ruas ke kiri. Ya. Nah, B kuadrat, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, kalau yang ditanyakan bukan sisi miringnya, ya, sisi miringnya yang dikurangi. Ya, sama yang diketahui yang lain. Kalau ini yang tanya. Oke, di sini yang ditanyakan ini adalah 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, yaitu 625 dikurangi 576. Angkanya besar ya kan? Nah, ada kemungkinan kita salah ngitung kalau nggak hati-hati. Ya, dapat 49
Ya, dapat 49, akar dari 49 adalah 7. Nah, kalau kita hafal triple Pythagoras, nggak usah proses ini kita lalui, langsung 7 kita dapatkan. Itu pentingnya. Ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal lagi. Ini sebuah layang-layang. Diketahui AC panjang dari A ke C dan BD adalah diagonal layang-layang ya. Ini AC, ini BD adalah diagonal layang-layang, panjang BC 13. Dari B ke C ini 13. Ya. Dari BO, dari B ke O ini 5. Nah, dan C ke D, dari C ke D ini 15. Berapa luas bangun di samping? Nah, kita akan cari panjang OC. Nah, panjang OC. Nah, kita menggunakan rumus. Kalau nggak pakai rumus, pakai triple Pythagoras, bagaimana? OC kita cari, padahal BC adalah 13. Di sini 13, BO 5. Pasangannya apa? Kalau 13, 5 sama 12. Ya, kita buktikan pakai rumus. OC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BO kuadrat. Maka OC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ya. Dan OC sama dengan 169 kurangi 25, 144 sama dengan 12 loh, 12. Ya, kalau pakai triple lebih cepat. Ini 13, ini 5, pasti ini 12. Jadi mempercepat pekerjaan kita. Proses ini boleh dilewati kalau hafal triple Pythagoras. Nah, sekarang OD. OD. Tadi CD adalah 15, ini 12, triple lagi. 12 adalah 3 kali 5. 15 adalah 12 adalah 3 kali 4 ya, 3 kali 4 15, 3 kali 5 bisa kita prediksi ini 3 kali 3 kayaknya ya. Coba di sini 15 ya, 15 12 ya, kita lihat ini 3 kali 4, di sini 3 kali 5, 3 kali 3 harusnya. Kita lihat 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, maka OD adalah 225 kurangi 144 adalah akar 18 1 sama dengan 9. Jadi ini panjangnya adalah 9. Ya, jadi akan kita lanjutkan lagi ya, OD kita dapatkan 9. Ya, terus sebenarnya nggak proporsional ya, 9 kok lebih panjang dari 12. Wah, ya, tapi anggap saja soalnya gitu ya. Maksudnya ini 9 harusnya lebih pendek sedikit dari 12 gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Luas dari layang-layang adalah setengah dikali panjang AC dikali panjang BD. Ya, dikali panjang BD, maka luasnya sama dengan setengah ya dikali 12 OC ya. OC ini panjang OC kan dari sini, AC itu kan 2 kali dari OC ya, jadi 2 kali 12 terus BO ya tambah OD. BO tadi 5, OD ini 9 ya, 9. Akhirnya kita dapatkan 5 tambah 9 adalah 14 ya. Jadi setengah kali 24 kali 14 ini adalah luasnya 168 ya, 168 cm persegi. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang lain. Oke, sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Ya, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, ada kapal di sini, kemudian ke barat, ya, kemudian berbelok ke arah 100 meter ke barat, 100 km, kemudian bergerak 75 km ke arah selatan ke bawah ya, kalau ke barat ke kiri ya, dalam sketch seperti 75.
jarak terpendek dari sini ke sini yang ditanyakan. Ya, ini kapalnya posisi dari awal sini terus berakhir di sini, jarak ini yang ditanyakan. Kalau kita lihat di sini triple Pythagoras juga. Di sini 3 kali 25, di sini adalah 4 kali 25, bisa kita bayangkan ini pasti 5 kali 25. Ya kan? Berarti 5 kali 25 adalah 125. Nah, itu kalau kita hafal triple Pythagoras cepat ngerjakan. Nah, kita buktikan sekarang. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan? Nah, maka 100 kuadrat ya, A kuadrat 1 kuadrat tambah 75 kuadrat ini berapa? Ya, kita tambahkan. Berarti 10.000 tambah 5.625. Wah, kalau nggak hafal Pythagoras harus susah payah kayak gini ya. Ya, ini kalau kita jumlahkan adalah akar dari 15.625 dan hasilnya kalau diakarkan ya, ini adalah 125 km. Kalau hafal triple Pythagoras tinggal, ini 3 kali 25, ini 4 kali 25, ini pasti 5 kali 25, yaitu 125 km. Enak kan? Makanya Pak Ali sangat saya sarankan untuk hafal triple Pythagoras. Ya, dalam navigasi ingat ya, atas itu utara, barat ke kiri, bawah itu selatan, dan timur ke kanan. Selalu hampir selalu seperti ini ya. Oke. Untuk pembelajaran ini cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.